Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tori Adila Andri dengan NIM 21338088. Di sini saya akan mempresentasikan mini project saya yang berjudul perpindahan panas pada kulkas. Pertama, kita membuat bab 1 dulu, yaitu latar belakang. Mengapa saya mengambil perpindahan panas pada kulkas? Di sini saya mengambil peristiwa ini untuk saya analisis perpindahan panas pada kulkas. Saya mengambil analisis ini karena agar kita bisa mengetahui bahwasanya kalor yang dipancarkan atau dihasilkan oleh kulkas atau lemari pendingin dapat mendinginkan apa yang ada di lemari tersebut. Saya juga menganalisis perpindahan panas pada kulkas yaitu secara konveksi, yaitu perpindahan panas secara konveksi melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Perpindahan panas pada kulkas ini juga membuat kulkas boros akan pemakaian listrik. Kulkas boros listrik juga dikarenakan jarak antara kulkas dengan dinding atau sekitarnya yang tidak ideal atau begitu dekat. Jarak antara kulkas dengan dinding minimal 10-15 cm. Adapun tujuan dari penempatan jarak tersebut adalah supaya kulkas tidak cepat panas. Selain itu, beban akan menjadi lebih ringan. Jika kulkas kita terus menyala selama 24 jam per harinya, sehingga konsumsi listrik adalah 100 watt. Maka dikalikan 24, maka dalam sehari konsumsi listrik dari kulkas mencapai 2400 watt atau 2,4 kWh. Selanjutnya masuk bab 2, yaitu gambar sketsa alat peristiwa. Yang di atas adalah cara kerja sistem refrigerasi pada kulkas. Yang gambar di bawah cara kerja rangkaian listrik pada kulkas. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja pada sistem refrigerasi udara pada kulkas. Pertama, kompresor aktif dan memompa zat pendingin menuju kondensor. Kedua, kondensor mengeluarkan kalor pada zat pendingin bertekanan tinggi hingga normal. 3. Filter menyaring zat pendingin yang membeku menuju kapiler. 4. Kapiler menekan zat pendingin hingga menjadi tekanan rendah dan bersuhu rendah. 5. Kemudian dialirkan ke evaporator, kemudian menyebarkan hawa dingin dan menyerap panas. 6. Zat pendingin kembali menuju ke kompresor untuk mengulang hal yang sama. 7. Kompresor dapat aktif karena ada arus listrik yang masuk. Cara kerja rangkaian listrik pada kulkas. Pertama, kabel fasa masuk ke termostat terlebih dahulu untuk menghubung dan memutus arus. 2. Dari termostat menuju overload, kemudian diteruskan ke kompresor. 3. Kabel netral menuju petisi. Petisi menjadi 2 kabel, satu menuju ke kumparan utama dan satu menuju ke kumparan bantu. 3. Ketika temperatur kulkas melebihi batas dingin, maka termostat akan memutus arus ke kompresor. 5. Ketika kompresor melebihi batas arus listrik, maka overload akan memutus arus pada kompresor. 6. Kabel fasa menuju ke door switch, kemudian ke lampu. 7. Kabel netral menuju lampu. 8. Pintu kulkas dibuka, maka switch akan terhubung dan menyala lampu. Namun sistem kelistrikan ini adalah sistem rangkaian listrik dasar pada kulkas. Berbeda lagi ketika ingin mempelajari rangkaian listrik pada kulkas no frost, dan itu 2 pintu karena akan lebih rumit lagi dengan berbagai komponen tambahannya. Kajian teori dari persamaan yang dipakai. Di sini saya memakai persamaan perpindahan panas secara konveksi. Kulkas juga memakai perpindahan panas secara konveksi, yaitu persamaannya yaitu Q sama dengan HC kali A dalam kurung TS kurang TF, yang dimana A adalah luas penampang, satuannya meter kuadrat, HC adalah koefisien konveksi, satuannya W per M kuadrat kali K, TS temperatur permukaan kuadrat Celcius, TK temperatur fluida. Selain memakai perpindahan panas secara konveksi, kulkas juga memakai persamaan perpindahan panas secara konduksi, yaitu Q sama dengan min Ka delta T per L, di mana A adalah luas penampang, K adalah konduktivitas. Bab 4. Usulan pemanfaatan. Lemari es atau kulkas adalah alat yang digunakan untuk membuat es atau mendinginkan sayuran, buah-buahan, serta makanan. Prinsip kerja lemari es adalah mengambil kalor yang ada di dalam ruangan lemari es atau kulkas, selanjutnya melepaskan keluar.
sehingga suhu di dalam lemari menjadi turun atau dingin. Jadi kulkas dalam kehidupan kita sangat banyak manfaat, yaitu 1. Memiliki fungsi menjaga dan menyimpan makanan yang dapat menempatkan daging beku dan buah-buahan segar dan sayuran. Selain ada keuntungan, namun kekurangan dari kulkas juga ada. Yang pertama, harga kulkas itu lebih mahal. Apabila kita mencari model tertentu, sulit dicari, dan konsumsi listrik tentunya sangat besar. Bab 5 daftar referensi yang saya dapatkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya hari ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.